Konsumsi penggunaan live video streaming mulai meningkat saat ini, mulai dari layanan streaming gratis seperti YouTube, sampai yang berbayar seperti Netflix. Tapi sebenarnya, bagaimana sih sebuah video itu didistribusikan kepada penontonnya secara online? Bayangkan, sebuah frame video berukuran 1920x1080 dengan ukuran setiap pixelnya 24 bit dan 30 frame per second. Dalam satu detik durasi, perlu ukuran data sebesar 1,5 GB untuk ditransmisikan. Cukup fantastis bukan? Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar video yang ditransmisikan dapat memiliki ukuran yang lebih kecil? Jawabannya adalah kompresi. Video yang dikirimkan oleh layanan streaming perlu dikompres sedemikian rupa hingga mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Lalu disimpan di dalam database atau langsung ditransmisikan kepada pengguna. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan spasial atau temporal redundancy pada sebuah video. Sebuah video dapat dikatakan sebagai kumpulan gambar yang sering berurutan. Oleh karena itu, kita bisa mengkompresi sebuah video dengan menganggap setiap frame dalam video seperti gambar. Metode ini dikenal dengan nama motion JPEG. Setiap frame pada video akan dikompresi sehingga menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Akan tetapi, proses ini terbilang mahal dan membutuhkan memori yang besar. Proses inilah yang disebut sebagai spatial redundancy atau memanfaatkan pixel di sekitar yang sama. Dalam setiap video, urutan dari frame-framenya dapat dikatakan mirip. Dalam dua frame ini misalkan, background di belakang terlihat identik dan berkorelasi di antara frame ke framenya. Pemanfaatan bagian yang berulang ini disebut temporal redundancy. Dalam acara berita misalkan, pembawa acara cenderung tidak memiliki banyak gerakan dan posisi kamera pun tidak bergerak. Namun, akan ada beberapa frame yang sangat identik sehingga tidak ada perbedaan pixel sama sekali di antara framenya. Maka encoder hanya perlu membagi frame menjadi beberapa blok dan menggunakan blok-blok yang tidak berubah untuk digunakan. Pada frame selanjutnya, tanpa mengencode ulang, semua blok dapat digunakan. Dalam hubungan antar frame, terdapat pixel-pixel yang tidak berubah posisinya dari frame sebelumnya ke frame berikutnya. Ini disebut collocated pixel. Ini biasa terjadi karena proses pengambilan video itu statis dan kameranya tidak bergerak seperti pada acara berita tadi. Ada kondisi juga di mana warna dalam titik pixel tertentu juga mungkin berubah akibat ada pergerakan, sehingga posisi pixel yang sama pada frame yang berbeda sudah memiliki value pixel yang berbeda. Namun sebenarnya, pergerakan itu tidak menghilangkan pixel yang sebelumnya. Hanya saja, pixel yang awalnya berada pada posisi X berpindah ke posisi sejauh dx. Saat ada pergerakan objek, tentunya blok pada frame akan mengalami perubahan. Ada blok yang perubahannya beda sekali dan ada blok yang berubah sedikit. Sebenarnya, blok yang ada pada frame N tidak sebetulnya hilang pada frame N-1. Hanya saja bloknya itu berpindah. Kita dapat memanfaatkan perpindahan ini pada proses kompresi dengan memprediksi perpindahan dari blok-blok tersebut. Teknik ini disebut sebagai motion compensation. Kita dapat menyimpan perpindahan dari bloknya atau disebut sebagai motion vector dari reference frame ke target frame, yaitu frame yang ingin kita prediksi. Motion vector akan menunjukkan bagaimana dari setiap makro blok bergerak untuk menampilkan frame selanjutnya. Tujuan dari motion vector ini adalah matching area pada reference frame dengan target marker block dari semua candidate marker block dalam area. Bagaimana secara spesifik motion vector bekerja? Motion vector digunakan untuk mencari blok pada area tertentu. Sehingga ada parameter K yang akan membatasi ukuran dari search areanya. Biasanya semakin cepat objek bergerak, maka semakin besar juga search areanya. Lalu, tentukan calculated macro block dari target block. Kemudian hitung dari setiap kandidat target block menggunakan MAD atau SAD. Goalnya adalah mendapatkan motion vector dengan MAD yang rendah. Tapi sebenarnya, tidak semua makro block dalam reference frame akan ada pada target frame. Misalkan pada gambar ini, ada blok baru yang tidak bisa diprediksi oleh reference frame-nya. Oleh karena itu, kita perlu tahu error image atau perbedaan dari kedua frame dengan cara mengurangkan kedua pixel dari frame. Perbedaan ini disebut residual frame. Error ini akan sangat membantu decoder nantinya dalam merekonstruksi frame.
Secara garis besar, proses encoding ini ada dua bagian. Pertama, encoder akan mengkompresi motion vector dengan lossless algoritma seperti Huffman coding dan error image menggunakan lossy algorithm seperti JPEG pipeline, lalu dikirimkan ke encoder. Setelah diterima decoder akan merekonstruksi ulang frame dengan motion vector, lalu ditambahkan dengan error image untuk mendapatkan final reconstructed dari framenya. Pada proses encode frame N1, motion vector dihasilkan dari motion compensation yang diprediksi berdasarkan original reference frame N. Sedangkan pada proses decode, yaitu proses rekonstruksi frame N/1, decoder hanya memiliki reference frame N yang sudah didecode dan dikuantisasi. Perbedaan antara reference ini, yang mana awalnya original frame N, dan waktu direkonstruksi dengan decode frame N, akan cenderung menghasilkan sebuah distorsi. Nah, kasus ini disebut sebagai motion compensation open loop. Agar mendapatkan hasil yang lebih baik, kita gunakan closed loop motion compensation, di mana encoder akan mencoba memprediksi frame N+1 dengan frame N yang sudah dikuantisasi juga. Sehingga nantinya, proses rekonstruksi decode menggunakan reference yang sama, sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya distorsi. Dalam prediksi frame, ada 3 tipe. Yang pertama, interframe. Interframe coded artinya dia tidak memiliki referensi terhadap frame sebelum dan sesudahnya, sehingga kompresi membutuhkan lebih banyak bits. Proses predik ini menggunakan standar JPEG pipeline dengan membagi 8x8 blok yang ditransform dengan DCT. Selanjutnya, ada yang namanya p-frames atau predictive coded. Prediksi ini menggunakan temporal redundancy untuk mengcompare dengan frame sebelumnya. Reference frame ini dapat berasal dari iframe ataupun p-frame. Iframe dibutuhkan ketika pre-frame kurang memberikan kompresi yang cukup, seperti saat scene transition di mana error image-nya itu sangat tinggi. Selanjutnya adalah b-frame atau bidirectional frame. Bidirectional frames menggunakan 2 reference. Yang pertama itu menggunakan past frame seperti pada predictive frames dan menggunakan future frame. Hal ini dilakukan ketika sebuah kamera atau objek bergerak sehingga memunculkan area yang baru yang tidak dapat diprediksi pada frame sebelumnya. Past dan future frame ini dapat berasal dari iframe maupun p-frame. Sebenarnya masih ada banyak proses dalam memprediksi frame. Salah satunya multi-frame, di mana dia menggunakan banyak future frame dan juga banyak past frame. Dalam MPEG 4, proses-proses tadi merupakan beberapa teknik dalam kompresi video. Ada teknik lain yang digunakan dalam standar compression MPEG 4, seperti VBR, yaitu Variable Bitrate Coding, di mana teknik ini melakukan kompresi dengan menyesuaikan bitrate berdasarkan konten kompleksitinya. VBR sebelum mengencode akan melakukan analisis kompleksitas pada setiap frame, kemudian frame dengan pergerakan objek yang cepat, detail, dan kompleks itu dianggap sebagai kompleks. Dengan ini, VBR akan meminimalisir terjadinya blocking atau blurring dan mengurangi terjadinya distorsi pada frame yang kompleks dengan menaikkan bitrate-nya. Dan frame yang simpel akan didesain dengan bit yang lebih rendah. Selain itu, ada juga namanya object-based coding. Dalam teknik biasa compression, kita biasanya menganggap satu frame itu secara penuh sebagai satu kesatuan yang akan dikompresi. Nah, namun pada object base ini, kita akan menganggap tiap-tiap objek di dalam video sebagai sesuatu yang independen untuk dikompres. Oke, sekian itu saja dalam pembahasan video compression. Semoga bermanfaat. Terima kasih.